Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 6 materi kelas 2 dengan Ibu Idia Fidola. Nah, anak ibu, coba kita baca dulu. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Pernahkah anak ibu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, mari kita simak semuanya dongeng tentang kisah JJ si jerapah. Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Nah, kita akan membacakan dongeng dengan judul Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambil daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, anak-anak ibu, dalam cerita dongeng ini banyak yang dapat kita ambil. Salah satunya, apabila seseorang meminta tolong, maka kita harus menolongnya dengan ikhlas. Dan kalau kita tidak menolongnya, apabila kita membutuhkan sesuatu, orang juga tidak mau. Makanya untuk anak-anak ibu, apabila ada orang minta bantuan, maka anak-anak ibu harus apa? Ya, harus menolongnya. Nah, di sini coba selanjutnya. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengalaman sila keempat dan sila kelima. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar apa saja simbol-simbol dalam Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, coba kita lihat dulu penerapan sila keempat di masyarakat. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala benteng. Penerapan di masyarakat yang pertama, menghargai pendapat ketika musyawarah. Nah, anak ibu, apabila kita mengadakan musyawarah, apabila orang itu mengeluarkan pendapat, maka kita harus menghargai. Yang B, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. C, menghormati pendapat orang lain. D, musyawarah memilih ketua RT. E, musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Nah, itu penerapan sila keempat di masyarakat. Selanjutnya, penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Simbol sila kelima itu disimbolkan dengan padi dan kapas. Penerapan yang pertama yaitu gotong royong membersihkan lingkungan. B, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Yang C, tidak hidup boros. D, bersikap adil. E, menghormati hak-hak orang lain. Yang F, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini isi penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, di sini coba kita lihat. Hubungkan gambar pengalaman sila Pancasila dengan Pancasila yang sesuai. Coba kita lihat dulu. Yang pertama ini gambar apa, anak ibu? Ya, ini gambar musyawarah. Di sini orang lagi bermusyawarah. Nah, coba kita hubungkan mana musyawarah ini termasuk kepada sila yang keberapa? Pancasila.
Ya, sila keempat. Selanjutnya di sini gambar korban menolong orang dalam korban bencana alam. Di sini ada orang yang menolong warganya lagi ada kesusahan dalam korban bencana alam. Ini termasuk pengamalan sila yang keberapa? Ya, ini sila yang kelima. Selanjutnya di sini Udin lagi membantu nenek menyeberang jalan. Di sini termasuk pengamalan sila yang keberapa, Nak Ibu? Ya, sila kelima. Selanjutnya di sini ada gambar posyandu. Di sini pengalaman sila ini menunjukkan sila yang kelima. Dan yang terakhir yaitu rapat memilih ketua RT. Ini sila yang keberapa, Nak Ibu? Ya, pengamalan sila yang keempat. Nah, Anak Ibu udah melihat contoh-contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima pada Pancasila. Nah, selanjutnya di sini buatlah soal cerita penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Di sini ada 193 ditambah 117 dan dikurang 200. Nah, di sini soal ini sebelumnya belum ada soal ceritanya. Jadi, kita buatkan menjadi soal cerita. Contohnya, Andi memiliki 193 butir kelereng. Lalu, ayah membelikan Adi kelereng sebanyak 117 butir. Kelereng tersebut lalu diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir. Berapa sisa kelereng Adi? Nah, coba kita buat dulu. 193 ditambah 117. Kita jumlahkan dulu. 3 ditambah 7 berapa? Berapa, Nak Ibu? Ayo. 3 ditambah 7, 10. Maka kita tulis di sini 0. Kita simpan di atas ini 1. 1 ditambah 9 berapa? 10. 10 ditambah 1, 11. Kita tulis 1, kita simpan di atas ini 1. 1 ditambah 1, 2. Ditambah 1, 3. Jadi hasilnya 310. Yang ini penjumlahan yang pertama. Setelah kita jumlahkan, maka kita kurangkan 200. Jadi 310 dikurang 200 sama dengan, coba kita kurangkan dulu. 0 dikurang 0 berapa? 0. 1 dikurang 0 berapa? Tidak bisa, maka kita turunkan 1. 3 dikurang 2 sama dengan berapa, Nak Ibu? Ya, 1. Jadi hasilnya 110. Jadi sisa kelereng Adi adalah 110. Nah, Ibu sudah paham? Jadi di sini tadi cuman soalnya saja. Jadi anak Ibu setelah kita baca, kita buatkan ceritanya tentang soal yang di atas. Nah, tugas anak Ibu hari ini setelah tadi kita melihat materi, mendengarkan Ibu membahas materi pelajaran kita hari ini, tugas anak Ibu yang pertama. Bukalah buku tema anak Ibu halaman 178. Di situ ada 4 buah soal. Anak Ibu kerjakan di buku latihannya. Soal yang pertama sudah kita buat contoh. Selanjutnya anak Ibu mengerjakan soal yang 3 buah itu. Jadi di buku temanya itu ada 4 buah soal. Soal yang pertama tadi sudah kita buatkan contohnya. Jadi cara membuat latihan ini, anak Ibu tidak hanya menyelesaikan soalnya saja, tapi anak Ibu membuatkan dulu contoh cerita berdasarkan soal tersebut. Nah, coba anak Ibu lihat bukunya halaman 178. Di situ ada 3 buah soal lagi yang belum kita kerjakan. Sebelum mengerjakan itu, tidak langsung saja kita jumlahkan atau kita cari isinya. Kita membuat 1 buah soal cerita dulu. Setiap soal ada 1 buah cerita yang anak Ibu buat. Nah, anak-anak Ibu kalau tidak mengerti, anak Ibu bisa melihat contoh dari materi yang Ibu jelaskan. Nah, anak Ibu, ini tugas untuk hari ini. Semangat anak Ibu untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.